Masih bersama dengan Profesor Yudian, kita lebih melihat perjalanan selama Profesor di Kanada saat ini, Prof. Prof, ada kedekatan khusus dengan almarhum Pak Gus Dur ya saat ini ya? Iya, betul. Setiap kali Pak Gus Dur ke Kanada pasti mampirnya ke tempat Profesor begitu. Ini jadi, ada kedekatan yang seperti apa dengan almarhum ini, Prof? Jadi saya ini sebetulnya salah seorang pengagum Gus Dur ya, dalam minimal ya, ada banyak hal, tapi minimal dua hal. Satu soal spiritualitas, yang kedua soal hubungan Pancasila dengan Islam, itu ya, di situ. Nah, jadi Gus Dur itu kalau nanti yang ke Kanada itu ada peristiwa yang sangat lucu. Jadi Gus Dur waktu jadi presiden tanggal 1 Juni 2020 ya, itu transisi mau menuju ke Perdana Menteri Kanada, Zhang Kratian, saya dipanggil, diajak ditanya sama Gus Dur, Yudian, kamu tahu enggak kenapa Aceh bergolak? Wah, mungkin itu Gus, daerah operasi militer. Enggak, bukan itu. Terus apa Gus? Jawabnya tahu nggak? Dia bilang gini, lucu bener nih, tapi dari situ saya memahami sesuatu. Itu Tengku Umpar marah, gara-gara Cut Nadin istrinya dikuburkan di Sumedang. Coba apa mas hubungannya? Ya, dari sini nanti saya mendapatkan pelajaran penting. Mengapa Nusantara, tidak langsung dari Gus Dur ya, saya renungkan sendiri. Mengapa Nusantara yang dulu dicabik-cabik oleh penjajah itu menjadi satu? Itu salah satunya karena ada darah syuhada di situ. Jawa dihubungkan oleh Cut Nyahdin misalnya ya dengan Aceh. Nanti di Ponorogo, Pangeran Diponegoro di Makassar. Itu loh kira-kira dipatoki pakai darah syuhada. Dari situ saya dapat pelajaran. Ya, dari Gus Dur itu. Nah, dari situlah ya saya kan mengagumi juga tulisan Gus Dur yang dulu namanya Pribumisasi Islam di situ. Ketika saya di Amerika, Gus Dur itu kalau ke Amerika itu mesti mainnya ke apartemen saya. Dan itu tidur nyaman aja sampai anak saya ngomong, "Abah ini apa sih Bu di Indonesia itu? Kok ada presiden ke sini? Presiden Indonesia itu orangnya anu ya?" Maksudnya super banget gitu loh. Di Amerika enggak bisa orang kayak Abah ini kok didatangi presiden gitu. Itu anak saya kan enggak ngerti kan. Terus sisi saya bilang, ini loh kehebatan Gus Dur. Dia sangat mengerti kepada orang lain, merakyat. Itu loh kita ini harus gini kata istri saya. Nah, jadi salah satu dimensi kekuatan Gus Dur yang saya kagumi lagi itu adalah silaturahminya. Ya, betul. Itu. Nah, di sini ya dari situlah kedekatan saya dengan Gus Dur. Dan saya mengagumi Gus Dur, pada saat Gus Dur menjelang wafat tuh saya masih sering sowan ke Ciganjur ya. Nah, pesantren saya ini nanti saya punya pesantren itu resmi yang membuka Gus Dur. Tempat saat ini juga masih ya sebagai Presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Bisa diceritakan ini, Prof? Ya, jadi ini juga saya mungkin doa saya tadi ya, saya mintakan doa itu kan saya sudah berdoa ya. Jadi kalau bilang saya minta jadi presiden sudah jadi, tapi bukan presiden Indonesia ya. Dikasih oleh Allah dan dikabulkan. Nah, ini unik ya Mas ya. Saya teraklamasi hanya 30 detik. Ini unik dalam pengertian begini. Belum pernah terjadi dalam sejarah PTKIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, orang HMI Muhammadiyah mendukung orang NU untuk menjadi tokoh, apalagi tokoh internasional, apalagi dalam bidang yang orang NU itu lemah. Saya kan NU ya, kecuali kasus saya. Dan saya teraklamasi tidak sampai 1 menit. Bisa bayangin enggak itu? Ya, paham ya? Nah, maka nanti awal April saya akan lepaskan jabatan, laporan pertanggungjawaban, dan saya tentu sudah tidak nyalon lagi ya di situ. Nah, dari sini lagi saya mau cerita doa itu, Mas. Ketika saya dipilih Pak Presiden ini kan saya tidak tahu alasannya. Tapi kalau doa saya jelas. Ya Allah bukakanlah untukku, dan nanti mahasiswa tadi yang saya cerita itu, pintu-pintu istana. Jadi saya menerjemahkan jannah itu, sorga itu, di dunia itu apa? Ya istana negara. Dengan turunannya PNS itu loh. Kalau di akhirat ya lain soal gitu loh, itu urusan Allah, nggak usah dipikir kok nggak tahu barangnya. Kan Islam mengajarkan 2, surga ya, surga di dunia dan surga di akhirat. Dan cerita Nabi Adam, Al-Baqarah 30 sampai 38 itu surga di dunia. Nah itu saya terjemahkan dari kata jannah yang di situ itu menjadi istana negara. Maka saya bawa semua santri dan mahasiswa saya itu saya doakan ke sana. Maka saya katakan kepada mereka,
kalau tarekat saya ini, saya bikin tarekat namanya Sunan Anbiya, diridhoi Allah, aku masuk istana pada saat masih hidup. Itu. Nah jadi ini tadi itu unik sekali dalam cerita ini. Ya, orang banyak menertawakan saya doa ini, ya, karena kalau berdoa itu orang masih abstrak. Nah gitu loh kira-kira. Di sini, jadi saya memadukan kira-kira spiritualitas Gus Dur itu yang agak transendental seperti itu ya, itu saya lebih ke nyata. Maksudnya sama, tapi mintanya beda ucapannya, tapi sama dengan kata Gus Dur itu. Jadi kira-kira kalau bahasa sederhananya jangan pernah benturkan penafsiran pribadi, madhab, kan kita mata organisasi di sini dengan negara. Kalau saya tangkap intinya jangan berhenti berdoa ya Prof ya. Karena dari doa itu semuanya insya Allah akan terkabul ya Prof. Iya, Tuhan perintah kok Mas. Cuma kan saya guyon ini ya, jangan tersinggung tadi ya. Kita itu pakai bahasa umum. Minta rezeki, maunya uang. Tapi Tuhan kan punya banyak barang untuk dikasihkan. Dalam bentuk rezeki itu. Nah, misalnya kamu lagi minta doa rezeki, kamu minta rezeki ya Allah yang halal. Datang saya, Mas makan bakso saya gratisin. Kabul enggak itu? Makbul, tapi bukannya kau maksud. Nah, maka perlu juga rezeki yang halal, khususnya duit yang banyak, ya Allah. Gitu. Nah, itu yang itu biru saya. Dispesifikasi. Iya. Nah, ini cocok dengan orang milenial yang begini-begini nih, ya. Jadi kalau doa jangan malu-malu ya, Prof. Iya, langsung Tuhan minta. Tuhan nyuruh. Yang bilang enggak pantas itu kan orang lain, bukan jangan Tuhan. ada di pola abu-abu. Ini mau kemana gitu. Prof, di Pancasila itu ada namanya Persatuan Indonesia, Prof. Kalau kita tahu kan Indonesia ini beragam agama, kemudian suku bangsa, budaya, banyak sekali. Kalau saya juga pernah melihat di Google gitu berapa bahasa kita ini sebenarnya bahasa daerah itu ada 700 sekian. Ini kan berarti tidak mudah gitu ya mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana peran BPIP di sini, Prof, untuk mempertekankan bahwa memang kita tidak ada perbedaan di sini? Nah itulah tadi ya. Jadi kita harus ada langkah-langkah yang tadi ya, tadi itu loh, termasuk menyatukan itu dari segi kontennya, misalnya untuk anak-anak itu dimasukkan, untuk ini dimasukkan. Nah, tapi yang perlu dipahami sebetulnya di situ itu kalau bahasa akademiknya ada agreement in disagreement. Jadi begini, dalam banyak hal kita ini sama, tapi mungkin dalam 1-2 hal kita berbeda. Tapi kita harus mengakui perbedaan itu ada. Nah, itu tadi kalau saya cerita ke Gus Dur tadi, NU itu katakan ya punya agreement in disagreement dengan Muhammadiyah. Ya, tapi nanti masuk ke Islam. Nah, di Islam masuk ke nasional. Ketika menjadi keputusan DPR MPR, kita sudah harus menerima itu sebagai keputusan yang mengatur kita bersama. Debatnya sebelum diundangkan. Nah, peran BPIP tentu akan memberikan masukan-masukan ya kepada DPR MPR, juga termasuk tadi ada semacam penyamaan persepsi lah, mungkin barangkali lebih mudahnya begitu, semacam kayak training begini ya, ke semua lapisan, dan insya Allah kalau saya tidak salah, jadi kita harus kembali memahami bahwa Pancasila ini adalah konsensus tertinggi di Indonesia. Nah, dalam hal berbangsa dan bernegara, kita tunduk pada konstitusi, tapi dalam beragama silakan kembali kepada masing-masing. Nah, kalau suku kan sudah ikut bernegara ya, kalau suku, nah itu tidak ada masalah di situ. Baik, Prof, kalau kita mengingat lagi yang ke dulu-dulu begitu, ada rasa rindu gak sih untuk mungkin ke Balikpapan lagi begitu, Prof, dengan teman-teman? Aku ini guyon, Mas ya. Ya, guyon ya. Ku gandeng tangan gaib, lagi itu ketengah kamu itu di belakang kan, di sini kan di bukit ini kau kita akan bertemu. Itu saya robah. Di sini kan di istana ini Presiden Jokowi kan melantikku. Nah, kemudian Kus Plus kembali ke Jakarta. Lalu apapun yang terjadi. Ernie Johan ada judulnya Desaku. Kembali ke Balikpapan karena nanti IKN, Ibu Kota Negara, ada di tetangga saya situ. Nah, jadi saya kembali ke Balikpapan. Ya, kalau ini benar ya, dalam terjadi di zaman Pak Jokowi, Ibu Kota dipindah kan saya ikut tuh. Mas. Jadi nggak jauh-jauh nanti ya, Prof ya? Iya, itu tetangga saya sebelah gitu kok. Iya, jadi bisa pulang kampung terus ya, Prof. Prof, terakhir Prof, ada pesan-pesan khusus bagi para kaum milenial yang saat ini untuk lebih bisa mencintai NKRI dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila. Silahkan, Prof. Ya, jadi ini ya kaum milenial ini ya, pertama saya sampaikan begini pesannya, bahwa NKRI ini adalah nikmat Tuhan terbesar yang pernah diberikan kepada sebuah bangsa di abad 20.
namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kalau ditanding dari segi potensi alam segala macam, itu tidak ada yang mengalahkan di dunia ini. Nah, di sini kita harus bersyukur karena kita dulu punya Sumpah Pemuda, ya, sehingga kita bisa bersatu, yang mengatasi perbedaan-perbedaan apapun di situ ya, terutama suku dan agama misalnya, kemudian kita merdeka. Nah, marilah kita pegang ini, kesepakatan ini, ya, dengan cara kaum milenial mengekspresikan minat dan bakat mereka, apapun itu, dalam rangka menuju, pertama, mempertahankan persatuan Republik Indonesia, kemudian mengisi semua prestasinya. Nah, saya yakin kaum milenial sekarang akan lebih mampu, karena mereka, pertama, negara sudah lebih maju, yang kedua, fasilitas sudah semakin banyak, dan mereka punya sesuatu yang secara umum tidak dimiliki generasi saya misalnya. Apa itu? IT. Nah, dengan itulah maka mereka akan lebih mudah untuk mewujudkan cita-cita ini negara. Baik, demikian perbincangan kita bersama dengan Profesor Yudian, dan demikian segmen Tokoh Kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk saksikan program Tokoh Kita di edisi berikutnya. Sampai jumpa.